Halo travelers, balik lagi sama gua Andrew CMO dari weya.id atau Wear in Asia. Di product battle kali ini gua akan membandingkan fitness tracker Fitbit Inspire 1 dengan Fitbit Inspire 2. Apakah worth it untuk upgrade? Langsung kita bahas ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya karena gue bakal update terus video-video review terkait travel equipment dan gadget-gadget untuk active lifestyle lainnya setiap hari Rabu dan Jumat. Dan satu lagi, pantauin video ini sampai habis karena akan menjadi modal lu untuk memenangkan sebuah Fitbit Inspire. Fitbit merupakan perusahaan asal San Francisco atau Amerika Serikat yang telah merilis Fitbit Inspire 1 semenjak Februari 2019 dan Fitbit Inspire 2 yang baru saja dirilis 25 September 2020. Nah, kita langsung bandingin aja ya perbandingan fisiknya. Fitbit Inspire 1 berdimensi 38 x 18,3 x 11,8 mm dan Fitbit Inspire 2 yakni 37,3 x 16,7 x 12,7 mm. Tapi dilihat secara mata telanjang sih mirip-mirip aja. Untuk material keduanya terbuat dari plastik dengan karet sebagai strapnya. Namun ada perbedaan pada sistem pengancingan fitness tracker ini. Inspire 1 menggunakan semacam kancing dan Inspire 2 layaknya sebuah jam pada umumnya, sehingga buat gue pribadi Inspire 1 terasa lebih praktis dalam hal pemakaian dan pelepasannya. Secara fisik Inspire 1 masih dilengkapi dengan sebuah tombol di sisi kiri, sedangkan Inspire 2 sudah tidak memiliki tombol. Keduanya datang dengan dua strap baik large maupun small dan masih menggunakan mekanisme cabut pasang yang sama. Resolusi layar Inspire 1 sebesar 126 x 36 pixel, Inspire 2 128 x 72 pixel, sehingga lebih cerah. Keduanya berlayar touchscreen OLED display dan Corning Gorilla Glass. Secara user interface, keduanya cukup baik karena pada dasarnya fitness tracker fiturnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan smartwatch. Sensitivitas kedua screen juga sama baiknya. Sayangnya, bahkan sampai era Inspire 2 belum ada menu always on. Jadi untuk lihat jam saja gua harus sentuh atau pencet perangkatnya. Di ranah baterai untuk Fitbit Inspire 1 bisa mencapai 5 hari masa pemakaiannya, sedangkan Fitbit Inspire 2 bisa nyala sampai 10 hari. 2 kalinya lebih banyak dan 3 hari lebih lama dibandingkan versi lainnya yaitu Fitbit Charge 4. Menurut gua, masa pakai fitness tracker selama 10 hari itu udah menjadi benchmark yang boleh dibilang mestinya sih semua fitness tracker sepanjang itu ya durasi pemakaiannya, karena fitness tracker tuh biasanya kan fiturnya minimalis dan pengecasannya itu masing-masing si Inspire 1 dan 2 memerlukan waktu 2 jam. Nah, di bagian fitur dan data points lu bisa melihat perbedaan yang kontras antara si Fitbit Inspire 1 dan Fitbit Inspire 2. Nggak hanya bisa men-track steps, calories, active minutes, basic sleep seperti si Inspire 1, tapi juga bisa men-track heart rate, advanced sleep, dan memiliki connected GPS. Heart rate pada Inspire 2 terlihat live karena terus bergerak layaknya detakan jantung. Namun gue menemukan adanya perbedaan kuantitas dengan smartwatch lain yang gue juga pakai secara bersamaan. Untuk urusan tracking langkah, gue merasa rekaman data dari baik Inspire 1 dan 2 terasa lompat-lompat. Tapi keakuratannya masih bisa dijadikan referensi. Untuk kalori, pada dasarnya gue juga tidak pernah 100% bergantung pada sebuah smartwatch atau fitness tracker. Dan menurut riset gue, untuk perhitungan kalori, Fitbit bukanlah yang terbaik. Jadi menurut gue dalam hal ini cukup andalkan steps counternya saja. Inspire 1 memiliki sleep tracking yang basic, namun Inspire 2 memiliki sleep tracking yang lebih advance, di mana adanya data kualitas tidur penggunanya mulai dari light sleep, deep sleep, REM, dan penjabaran sleep score, dan stage untuk setiap tidurnya. Hal ini dikarenakan di Inspire 1 lu nggak bisa aktifin sleep mode langsung dari fitness trackernya seperti Inspire 2. Tapi kalau lu aktifin Fitbit Premium, lu bisa mendapatkan tambahan data yang lebih komprehensif berupa restlessness dan sleeping heart rate pada Inspire 2. Active Minute Zone merupakan sistem penilaian seberapa aktifnya lu, yang sumber datanya berasal dari seberapa intens kegiatan lu dalam suatu durasi. Misalnya nih, saat lu sudah mencapai 1 menit dalam fat burn zone, lu akan mendapatkan 1 active zone minute. Sedangkan saat lu berada pada 1 menit dalam cardio atau peak zone, lu akan mendapatkan 2 active zone minutes. Ini merupakan penyempurnaan dari active minutes yang ada di Fitbit Inspire. Karena active minute zone menggunakan intensitas detak jantung yang hanya bisa direkam oleh Inspire 2. Lu juga bisa menjaga badan lu dari dehidrasi karena lu bisa menggunakan fitur water lock atau pencatatan konsumsi air minum per harinya. Baik di Inspire 1 maupun Inspire 2. Tapi jujur, gua sih nggak serajin itu ya, karena itu semua harus di-input lewat aplikasi Fitbit.
Untuk hal navigasi, hanya Fitbit Inspire 2 yang memiliki connected GPS alias penggunaan GPS smartphone via Inspire 2 yang digunakan untuk meningkatkan akurasi perekaman data saat lari misalnya. Tapi bukan sebagai penunjuk arah ya. Dalam hal olahraga, gue menemukan ada 20 jenis olahraga yang bisa lu track di Fitbit Inspire 2, sedangkan di Fitbit Inspire 1 gue nggak menemukannya sama sekali. Tapi walaupun ada 20, lu nggak bisa memasukkan 20-20-nya di dalam fitness tracker, lu harus memilahnya maksimal karena di sini cuma bisa ada 6 opsi gitu. Jadi kalau misal lu mau ganti, oh lari, gue udah bosen, mau ganti dengan olahraga lain, lu mesti mengaturnya di aplikasi Fitbit. Yang gue cukup senang dari Inspire 2 saat berlari adalah opsi untuk menentukan goals-nya, mulai dari jarak, kalori, waktu, dan active zone minutes yang ingin gue capai. Jadi kalau cuma mau lari sekali-sekali aja, ini lumayan bisa membantu loh. Tapi di sisi lain yang gue sayangkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengaturan goals satu olahraga dengan olahraga lainnya. Misalnya untuk angkat beban, sayangnya kita nggak bisa mengatur target repetisi yang kita ingin capai. Jadi nggak ada bedanya tuh antara satu olahraga dan olahraga lainnya. Jadi semuanya kurang lebih sama. Untuk Fitbit Inspire 1 dan Inspire 2, keduanya memiliki reminders to move dan bisa diatur melalui aplikasi Fitbit. Koneksi kedua Fitbit Inspire, baik Inspire 1 dan 2, hanya menggunakan Bluetooth aja, nggak ada ANT+. Dan berdasarkan pengalaman gue, Fitbit itu punya PR banyak, bahkan sampai generasi Inspire kedua tuh kadang gue mengalami ya sedikit waktu tunggu yang agak gregetan ya untuk nge-pairingin ini dengan smartphone gue. Menurut gue untuk hal notifikasi keduanya standar banget ya. Hanya bisa melihat pesan atau telepon masuk tanpa memiliki kemampuan untuk membalasnya. Fitness tracker ini akan bergetar pada saat ada notif masuk baik SMS, telepon biasa, WhatsApp call, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Data pada aplikasi Fitbit Inspire 1 dan 2 terpajang pada aplikasi Fitbit secara intuitif dan cukup komprehensif. Menurut gua, software atau aplikasi dari Fitbit adalah pembeda utama dengan aplikasi fitness tracker merek lainnya yang notabene harganya jauh lebih murah. Misalnya, ada modul-modul video panduan untuk workout dan relaksasi guna menciptakan kebiasaan hidup yang sehat. Namun, sayangnya ada beberapa data, program, atau challenges yang hanya bisa dinikmati apabila lu subscribe Fitbit Premium. Tapi dengan 139.000 per bulan, rasanya agak berat ya apabila Fitbit ingin memperbanyak user premiumnya di Indonesia. Karena kurang dari 139.000, kita udah bisa subscribe Spotify ataupun Netflix. Tapi ya, kembali lagi ke pribadinya, mana yang lebih penting, apakah entertainment atau health and fitness. Sebelum ngomongin kesimpulannya, gue mau kasih info dulu kalau si Fitbit Inspire 1 setelah gue cek-cek ini harganya 1.439.000, tapi sepengetahuan gue itu udah discontinue, jadi lu mesti cari di aftermarket, mungkin ada di marketplace. Dan sedangkan si Fitbit Inspire 2 ini harganya 1.999.000 alias ya 2 juta lah ya. Nah, menurut gue apakah worth it untuk mengupgrade dari Fitbit Inspire 1 ke Inspire 2? Ya menurut gue kalau misalnya lu memang akan menggunakan fitur-fitur yang sleep trackingnya dan kayaknya lu baru ingin hidupnya sedikit lebih aktif lagi, yang tadi ya lu cuma depan laptop selama pandemi ini dan lu pengen suatu device yang bisa ya setidaknya mereminder lu, itu worth it lah menurut gua. Karena di sini ini nggak bisa ngerekam olahraga apapun gitu. Menurut gua agak sayang lu meng-spend 1 juta tapi lu nggak bisa track lari lu ataupun pas berenang lu nggak bisa track apa-apa. Jadi ini cuman kayak lebih kayak steps dan kalori, agak sayang menurut gua. Tapi kalau memang lu bener niat untuk hidup sedikit lebih sehat, lebih aktif, ya bolehlah lu cek si Fitbit Inspire 2. Lu bisa cek di kolom link deskripsi, itu specs-nya gue udah tulis di situ linknya. Jangan lupa dicek ya. Thank you Traveler sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk dukung kita dengan like, subscribe, dan share. Dan gue cuma mengingatkan lagi kalau kita lagi ada giveaway dan detailnya lu bisa lihat di IG kita di Wear Indonesia Official. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa semua yang kita review di sini bisa lu dapatkan di weya.id karena weya.id adalah perusahaan e-commerce ya. Thank you and stay safe.